Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi pada malam ini kita lanjutkan ya, membahas materi TKD BUMN. Sebelumnya sudah berapa persen persiapan untuk tes BUMN ini Bapak Ibu? Baik itu TKD maupun core value. Seberapa persen persiapannya? Karena di sini jadwalnya udah semakin dekat ya. Jadi kita harus memaksimalkan belajarnya lagi ya. Dan untuk TKD itu bisa dibahas soal-soal latihannya yang ada pada bank soal. Begitu juga dengan core value. Karena untuk TKD ini materinya cukup banyak. Ada verbal, ada numerik, dan ada figural. Jadi silakan dibahas. Nah, jikalau Bapak Ibu misalnya lemah di numerik, berarti silakan dibahas soal-soal numerik. Nah, di sana ada latihan soalnya, kemudian ada pembahasannya. Nah, jikalau ragu, itu boleh didiskusikan di dalam grup. Atau begitu juga dengan materi lainnya, seperti verbal ataupun figural. Nah, kemudian pada malam ini, kita lanjutkan membahas materi TKD BUMN, khususnya soal cerita matematika. Nah, kalau soal cerita ini cukup banyak materinya, jadi kita bagi menjadi dua bagian ya. Jadi pada malam ini kita membahas yang pertama, part 1, yaitu membahas tentang geometri, seperti garis dan sudut, bangun datar, bangun ruang. Kemudian jarak, kecepatan dan waktu, dan yang terakhir itu skala. Nah, di sini kita berikan rumus-rumusnya ya. Sebenarnya ini sudah dipelajari ketika kita sekolah dasar atau SD. Namun di sini kita review lagi, karena inilah materi soal-soal yang akan keluar pada tes TKD BUMN untuk soal cerita matematika. Nah, silakan disiapkan alat tulisnya dan silakan dicatat rumus-rumus jikalau lupa ya. Nah, jikalau lupa silakan dicatat, kemudian dihafalkan. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Yang A itu ada garis dan sudut. Berarti kita berbicara tentang garis lalu ada sudut ya. Nah, di sini yang pertama ada sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku berarti kita ingat aja sudut siku-siku. Nah, misalkan ada suatu sudut siku-siku ya, di mana sudut siku-sikunya adalah AOC. Sudut AOC ini adalah siku-siku. Lalu ada suatu garis B. Nah, ini ya. Nah, di sini AOB dengan BOC itu dikatakan saling berpenyiku. Kenapa? Karena jumlah sudut AOB dengan BOC itu nilainya 90 derajat. Maka sudut AOB dengan BOC itu dikatakan saling berpenyiku. Kemudian sudut berpelurus. Kalau sudut berpelurus, ingat aja garis lurus. Berarti kita buat garis AOC. Ini garis lurus ya. Di mana sudut AOC ini jumlahnya besarnya adalah 180 derajat. Maka di sini kita buat suatu garis ya, misalkan garis OB. Nah, OB, maka AOB dengan BOC itu dikatakan saling berpelurus. Kenapa? Karena sudut AOB ditambah dengan sudut BOC itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut AOB dengan BOC itu dikatakan saling berpelurus. Kemudian kita misalkan dua garis sejajar. Ada dua garis sejajar lalu dipotong oleh satu garis. Nah, kemudian kita perhatikan ada wilayah A dan wilayah B. Nah, ini A1, A2, A3, A4. Lalu B1, B2, B3, B4. Nah, di sini ada sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Nah, ini ketentuannya ya. Sudut dalam berseberangan. Kalau dalam berarti yang di dalam ini, yang mana yang di dalam? A3, A4, B2, B1. Kalau yang di luar berarti A1, A2, B3, B4.
Lalu kalau berseberangan, berarti dia berseberangan. Kalau sepihak, ya sepihak. Nah, ini ya ketentuannya, sudut A3 itu sama dengan sudut B1. Lalu sudut A4 sama dengan sudut B2. Begitu juga dengan yang lainnya ya, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Kemudian kita masuk ke bangun datar. Nah, ini seringkali keluar soal-soal yang berkaitan dengan bangun datar ya. Yang perlu diingat, bangun datar itu apanya? Bangunnya dengan rumusnya. Kalau bangun datar, berarti ada rumusnya keliling dan luas. Nah, misalnya persegi bentuknya seperti ini ya. Semua sisinya itu sama besar. Rumusnya adalah untuk keliling itu 4 kali sisi, lalu untuk luasnya adalah sisi kali sisi. Jadi silakan dicatat, lalu silakan diingat lagi. Misalnya kalau lupa ya, apa luas persegi, apa rumus keliling persegi. Nah, inilah rumusnya. Keliling persegi itu 4 kali sisi, kalau luas persegi itu sisi kali sisi. Kemudian persegi panjang, ada panjang dan ada lebar. Di mana rumusnya adalah keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Lalu belah ketupat. Kalau belah ketupat, itu semua sisinya sama panjang. Namun di sini ada 2 diagonal ya, D1, D2, di mana D1, D2 ini tidak sama. Maka ini dikatakan dengan belah ketupat. Jadi ciri-ciri belah ketupat di sini ada diagonal, kemudian semua sisinya sama panjang. Kalau rumusnya, untuk kelilingnya cukup kita tambahkan saja semua yang di luar. Jumlahkan semua sisi yang di luar. Di sini AB tambah BC tambah CD tambah AD. Sedangkan luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Atau setengah kali D1 kali D2. Lalu layang-layang. Nah, kalau layang-layang di sini hampir sama dengan belah ketupat, namun bedanya itu kalau layang-layang itu semua sisinya tidak sama panjang, tapi ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Di mana di sini yang sama itu adalah AD sama dengan CD, lalu AB sama dengan BC. Kemudian AC itu dikatakan diagonal 1 atau D1, lalu BD itu dikatakan diagonal 2. Baby boy. Baby boy. Kemudian untuk keliling itu rumusnya adalah jumlahkan semuanya. Jumlahkan semua sisi yang ada di luar. Lalu untuk luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, ini rumus dari layang-layang. Selanjutnya trapesium ya. Maaf, jajar genjang terlebih dahulu. Jajar genjang rumusnya yaitu untuk keliling itu kita jumlahkan semua sisi yang di luar. AB tambah BC tambah CD tambah AD. Kemudian untuk luas itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Nah, tingginya ini yang tegak lurus dengan alas, bukan yang BC ini. Kalau BC ini sisi miring, bukan tinggi. Jadi kita tentukan tingginya ya. Sehingga untuk jajar genjang rumus luasnya adalah alas kali tinggi. Kemudian trapesium. Nah, kalau trapesium itu ada 2 sisi yang sejajar. Di sini AB dengan CD itu sejajar ya. Nah, kalau untuk kelilingnya kita jumlahkan semua sisi yang ada di luar. Sedangkan kalau luas itu jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Di mana sisi sejajar itu adalah AB tambah CD. Sehingga luasnya adalah AB tambah CD kali tinggi per 2. Nah, tingginya yang tegak lurus ya dengan sisi alasnya. Lalu ada segitiga. Nah, ini contohnya segitiga siku-siku. Ada alas, ada tinggi, dan ada sisi miring. Kalau sisi miring itu bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras.
A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lalu untuk keliling segitiga itu rumusnya adalah jumlahkan semua sisi yang ada di luar. AB tambah BC tambah AC. Sedangkan untuk luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini rumus dari segitiga. Dan untuk lingkaran, nah kalau lingkaran itu ada jari-jari, lalu ada diameter. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, atau D sama dengan 2R. Adapun rumusnya, untuk keliling itu sama dengan 2 VR. Atau boleh juga dengan cara VD ya, dengan rumusnya VD, V kali diameter. Sedangkan luasnya adalah VR kuadrat. Nah, di mana V ini sudah jelas nilainya, yaitu 22/7 atau 3,14. Jadi inilah rumus dari beberapa bangun datar ya. Ya, silakan dilihat lagi, silakan dicatat, lalu silakan dihafalkan rumus-rumus ini. Karena kita nggak tahu apa yang akan keluar nantinya. Apakah persegi, atau persegi panjang, atau segitiga, atau yang lainnya. Karena soal cerita di sini seringkali keluar yang berkaitan dengan bangun datar, ataupun bangun ruang. Nah, di sini kita berikan contoh. Sebidang kebun berbentuk persegi panjang berukuran 100 meter kali 80 meter. Di sekeliling kebun akan ditanami pohon dengan jarak 10 meter antar pohon. Banyak pohon yang diperlukan adalah, nah di sini berapa pohon? Apakah A 18, B 24, C 36, D 56, atau E 72? Langsung saja ya kita bahas di sini. Nah, ini berkaitan dengan persegi panjang ya. Langkah pertama kita cari kelilingnya. Adapun rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di mana panjangnya 100 dan lebarnya adalah 80. Nah, kita masukkan sehingga kita peroleh kelilingnya adalah 2 kali 100 tambah 80. Sehingga kita dapatkan 2 kali 180 sama dengan 360. Berarti kelilingnya adalah 360 meter. Kemudian di sekeliling kebunnya itu ditanami pohon dengan jarak 10 meter antar pohon. Berarti berapa banyak pohonnya? Ya, langsung kita bagi 360 dibagi 10. Maka kita dapatkan banyak pohonnya adalah sebanyak 36 pohon. Jadi jawabannya adalah C 36. Nah, kemudian kita berbicara tentang bangun ruang. Bangun ruang berarti rumus yang harus dihafalkan adalah volume dan luas permukaan. Nah, yang pertama ada kubus ya. Ciri-ciri kubus itu semua sisinya sama panjang, sama besar. S itu rusuk kubus ya. Adapun luas permukaan dari kubus rumusnya adalah 6 kali sisi atau 6S kuadrat. Sedangkan volumenya adalah sisi kali sisi atau S pangkat 3. Kemudian kalau balok ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Di mana luas permukaannya adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kemudian untuk volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Lalu prisma. Nah, kalau prisma, ciri-ciri prisma adalah bentuk alas dengan bentuk atapnya sama ya. Kalau alasnya segitiga, maka atapnya juga segitiga. Kalau alasnya segi 5, maka atapnya juga segi 5. Jadi ciri-ciri prisma itu adalah alas dengan atap itu bentuknya sama. Di mana luas permukaannya adalah 2 kali luas alas tambah luas sisi tegak. Nah, luas alasnya yang ini. Kenapa dikali 2?
Karena yang satu sebagai alasnya, yang satu lagi atapnya. Berarti ada dua ya. Maka 2 kali luas alas tambah luas sisi tegak. Nah, yang sisi tegaknya yang ini, yang berdiri ini. Nah, inilah luas permukaannya. Adapun volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah, kita lihat kalau alasnya berupa segitiga, berarti kita mencarinya adalah luas alas, yaitu luas segitiganya. Nah, kali tinggi di sini tinggi prismanya. Nah, berapa tingginya? Bisa kita lihat dari sini. Ini tingginya. Sedangkan limas, kalau limas itu ciri-cirinya adalah atapnya itu hanya berupa titik saja. Jadi berupa titik. Nah, seperti ini ya, limas segi 4. Alasnya segi 4, atapnya tidak ada, hanya berupa titik saja. Nah, inilah ciri-ciri limas. Jadi jangan samakan antara prisma dengan limas. Kalau prisma itu alas dan atapnya sama bentuknya. Sedangkan limas itu atapnya berupa titik puncak. Jadi dia menyatu ya ke suatu titik. Nah, itu ciri-ciri dari limas. Kemudian luas permukaannya adalah luas alas tambah luas selimut. Nah, luas alas yang alasnya, kalau alasnya segi 4 berarti kita cari luasnya, luas segi 4-nya. Sedangkan luas selimut, nah luas selimut ini yang ini. Yang berdiri ini. Nah, ini. Adapun rumus volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, inilah beberapa rumus ya pada bangun ruang. Kemudian tabung. Nah, kalau tabung di sini alas dan atapnya berupa lingkaran ya. Nah, ini ciri-ciri tabung. Alas dan atapnya berupa lingkaran. Adapun rumus luas permukaannya adalah 2 VR kali R tambah T. R itu jari-jari, T-nya adalah tinggi ya. Kemudian rumus volume tabung adalah VR kuadrat T. VR kuadrat T. Sedangkan kerucut itu ciri-cirinya adalah alasnya berupa lingkaran. Sedangkan atapnya itu hanya berupa titik saja, titik puncak. Jadi berbeda dengan tabung. Kalau tabung itu alas dan atapnya sama, yaitu sama-sama berbentuk lingkaran. Sedangkan kerucut itu hanya berupa titik saja pada atapnya. Nah, di sini ada S ya. S-nya adalah yang miring ini. Yang miring. Ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu R kuadrat. Nah, ini R jari-jari, R kuadrat tambah T kuadrat. T kuadrat, T-nya ini adalah tinggi dari kerucut. Sehingga S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Lalu rumus luas permukaan kerucut adalah VR kali R tambah S. VR kali R tambah S. Sedangkan rumus volumenya adalah 1/3 VR kuadrat T. Kemudian bola. Nah, kalau bola, kita sudah tahu ya bentuk bola seperti apa. Kemudian luas permukaan dari bola itu adalah 4 VR kuadrat. Dan rumus volumenya adalah 4/3 VR pangkat 3. Nah, inilah beberapa rumus dari bangun ruang. Silakan dilihat lagi, silakan dihafalkan. Karena kita tidak tahu apa bangun yang akan keluar. Apakah bangun datar atau bangun ruang ya. Atau bahkan keduanya. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Jika luas permukaan kubus adalah 384 cm kuadrat, nah maka volume kubus adalah, berarti di sini yang diketahui luas permukaan kubus, yang ditanya adalah volume kubus. Langsung kita lihat di sini. Nah, yang diketahui yaitu luas permukaan kubus. Apa rumusnya? 6 kali sisi kali sisi. Sehingga kita dapatkan di sini 384 sama dengan 6S kuadrat ya. Lalu S kuadrat sama dengan 384 bagi 6 sama dengan 64. Berarti S kuadrat sama dengan 64, maka S-nya adalah akar dari 64, yaitu 8. Artinya apa?
panjang rusuknya adalah 8 cm. Nah, kemudian kita cari volumenya. Rumus volume adalah sisi kali sisi kali sisi. Sehingga kita dapatkan 8 kali 8 kali 8, yaitu 512. Maka volume kubusnya adalah 512 cm kubik. Jadi jawabannya adalah C. 512 cm kubik. Nah, ini contoh soal dari bangun ruang ya. Kemudian kita lanjutkan dengan konsep jarak, kecepatan, dan waktu. Yang pertama kita harus tahu dulu apa konsep umumnya. Ingat aja Jokowi ya. Jokowi, JKW. Berarti JKW, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi ingat aja Bapak Jokowi, JKW. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, ini rumus dasarnya ya. Nah, kalau kita mencari kecepatan ya tinggal balik aja. Berarti kecepatan sama dengan jarak per waktu. Atau waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, ini konsep dasarnya ya. Kita lihat contoh. Jarak kota A ke kota B adalah 140 km. Jika Naufal berangkat dari kota A ke kota B adalah jika Naufal berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 10:50 dengan kecepatan 40 km per jam. Maka Naufal akan sampai di kota B pada pukul pada pukul berapa Naufal ini sampai di kota B? Di sini kita lihat, berarti di sini kita mencari waktu ya. Rumus waktu yaitu jarak per kecepatan. Jaraknya 140 km, kecepatannya 40 km per jam. Maka kita dapatkan waktunya adalah 140 dibagi 40 sama dengan 3,5 jam. 3,5 jam ya. Karena Naufal itu berangkat pada pukul 10:50, maka dia akan sampai kapan? Yaitu 3,5 jam kemudian. Maka akan sampai pada pukul 14:20. Jadi jawabannya adalah C, 14:20. Ini contoh soal dari jarak, kecepatan, dan waktu. Kemudian ada juga istilah waktu berpapasan. Waktu berpapasan. Nah, di sini ada dua kondisi ya. Waktu berpapasan ketika jam berangkatnya sama. Artinya ada dua orang. Dua orang ini berangkat dari dua kota yang berbeda ya. Misalnya si A berangkat dari kota X ke kota Y. Sedangkan si B itu lawannya. Berangkat dari kota Y ke kota X. Ilustrasinya seperti ini ya. Nah, misalnya ini kota X. Ini kota Y. Kemudian si A di sini dia berangkat dari kota X ke kota Y. Nah, ke sini arah panahnya. Sedangkan si B itu lawannya berangkat dari kota Y ke kota X. Nah, ini dia ya. Dari kota Y ke kota X. Oleh karena itu dia pasti akanlah berpapasan di sini. Misalkan ya, katakanlah di sini dia berpapasan. Jadi inilah yang dimaksud dengan yang kedua ini, waktu berpapasan. Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama itu ketika jam berangkatnya sama. Artinya apa? Kedua orang ini akan berangkat pada waktu yang sama, pada jam berangkat yang sama. Maka rumusnya adalah WP sama dengan jarak total per K1 tambah K2. Di mana WP itu waktu berpapasannya, K1 kecepatan orang pertama, dan K2 kecepatan orang kedua. Ya, di sini rumusnya adalah WP sama dengan jarak total per K1 tambah K2.
Nah, contoh jarak kota Semarang dan Yogyakarta adalah 140 km. Anita berangkat dari Semarang menuju Jogja pada pukul 9 menggunakan kendaraan dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pada waktu yang sama, nah berarti jam berangkatnya sama di sini. Pada waktu yang sama, Rian berangkat dari Jogja ke Semarang. Berarti dia berlawanan. Yang Anita itu dari Semarang ke Jogja, sedangkan Rian berangkat dari Jogja ke Semarang ya. Dengan kecepatannya 30 km per jam. Pada pukul berapakah mereka berpapasan? Nah, berarti kita mencari waktu berpapasan. Di sini Anita berangkat dari Semarang ke Jogja, sedangkan Rian berangkat dari Jogja ke Semarang. Berarti dia akan berpapasan di suatu titik ya. Nah, kira-kira pada pukul berapa dia itu berpapasan? Mereka itu berpapasan. Nah, kita gunakan rumusnya. WP sama dengan jarak total per K1 tambah K2. Jarak total di sini jarak antara Semarang dengan Jogja adalah 140 km. Kemudian K1 tambah K2. Berarti K1-nya berapa? 40. K2-nya 30. Maka kita dapatkan 140 per 40 tambah 30. Itu 140 per 70 sama dengan 2 jam. Artinya apa? Mereka akan berpapasan 2 jam kemudiannya. Berarti 2 jam setelah mereka berangkat. Nah, karena mereka berangkat pada pukul 9, maka mereka akan berpapasan pada 2 jam kemudian, yaitu pada pukul 11. Jadi jawabannya adalah C ya, pada pukul 11. Nah, kalau ini jam berangkatnya sama. Lalu kondisi yang kedua, itu jam berangkatnya berbeda. Misalkan, si A berangkat jam 8, si B berangkat jam 9. Berarti kan jam berangkatnya berbeda. Lalu si A berangkat dari kota X ke kota Y, sedangkan B berangkat dari kota Y ke kota X. Pasti dia akan berpapasan ya, walaupun jam berangkatnya berbeda. Nah, di sini rumusnya adalah WP sama dengan jarak total dikurang K1 kali delta T per K1 tambah K2. Nah, K1 di sini maksudnya apa? Orang yang berangkat pertama. Siapa yang berangkat pertama? Misalnya kalau si A berangkat jam 8, sedangkan si B berangkat jam 9. Berarti K1-nya adalah si A. Karena si A ini yang berangkat pertama ya. Nah, kalau delta T di sini selisih waktunya. Maksudnya si A berangkat jam 8, si B berangkat jam 9. Berarti berapa selisih waktunya? Nah, inilah yang dikatakan dengan delta T. Kita lihat contoh. Jarak kota Semarang dan Yogyakarta adalah 140 km. Anita berangkat dari Semarang menuju Jogja pada pukul 9. Menggunakan kendaraan dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Sementara Rian berangkat dari Jogja ke Semarang pada pukul 9:30 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pada pukul berapakah mereka berpapasan? Nah, di sini kita lihat bahwasanya soal ini mirip dengan sebelumnya ya. Mirip sekali. Akan tetapi dia ada suatu hal yang berbeda. Di mana Rian itu berangkat pada pukul 9:30. Berarti pada kasus ini ada perbedaan jam berangkatnya. Maka di sini pada pukul berapakah mereka berpapasan? Yang pertama kita cari delta T. Delta T selisih waktunya adalah yang Rian berangkat pada pukul 9:30, sedangkan Anita berangkat pada pukul 9. Berarti selisihnya berapa? 30 menit. 30 menit itu sama dengan setengah jam. Kemudian WP sama dengan jarak total dikurang K1 kali delta T per K1 tambah K2. Jarak totalnya adalah 140 K1 dikurang K1 ya. Siapa K1? K1 itu yang berangkat pertama, yaitu Anita. Berarti K1-nya adalah 40. Kali delta T. Delta T-nya setengah jam, berarti kali setengah.
per K1 tambah K2. Berarti 40 tambah 50. Maka kita dapatkan di sini 140 kurang 20 per 90. Sama dengan 120 per 90 sama dengan 4/3 jam. Artinya apa? Mereka akan berpapasan pada 4/3 jam kemudian. 4/3 jam itu sama dengan 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Nah, yang dihitung di sini 1 jam 20 menit ini yang mana? Apakah waktu si Anita atau si Rian? Yang dihitung di sini adalah waktu si Rian yang kita pakai. Karena Rian itu yang berangkat terakhir ya. Nah, maka di sini 9:30 tambah 1:20. Maka mereka akan berpapasan pada pukul 10:50 menit. Jadi jawabannya adalah D, 10:50 menit. Ini ya soal yang berkaitan dengan waktu berpapasan. Kemudian ada juga waktu menyusul. Nah, kalau waktu menyusul kira-kira seperti ini ya ilusinya. Misalkan ini kota X, ini kota Y ya, kota Y. Si A berangkat dari kota X ke kota Y. Si B juga berangkat dari kota X ke kota Y. Berarti tujuannya sama. Tujuannya sama ya, sama-sama ke kota Y. Nah, akan tetapi di sini ada perbedaan, yaitu perbedaan waktu berangkat. Misalnya si A berangkat pada pukul 8, sedangkan si Y berangkat pada pukul 9 ya. Akan tetapi si A di sini lambat dia ke kota Y di sini, kecepatannya lambat. Nah, karena si A ini lambat, maka si B pasti akan bisa mengejar si A. Nah, inilah yang dikatakan dengan menyusul. Si B akan menyusul si A. Jadi ada istilah waktu menyusul nantinya. Sehingga di sini si A berangkat duluan, lalu dikejar oleh si B, pasti dia akan menyusul ya, berpapasan di suatu titik, katakanlah di sini ya. Nah, pada pukul berapakah si B itu tepat menyusul si A? Nah, di sini rumusnya adalah WM sama dengan K1 kali delta T per K2 kurang K1. K1 di sini maksudnya orang yang pertama berangkat ya. Sedangkan kedua, K2 itu orang yang kedua berangkat, orang yang terakhir. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi WM sama dengan K1 kali delta T per K2 kurang K1. Delta T itu selisih waktunya. Kalau si A berangkat jam 8, si B berangkat jam 9, berarti selisih waktunya adalah 1 jam ya. Kita lihat contoh. Hanif mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 45 km per jam. Ia berangkat pada pukul 6:55 menit. Atar berangkat pada pukul 7:15 menit dengan tujuan dan rute yang sama. Berarti dia sama-sama berangkat dari kota A ke kota B ya. Jika Atar mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka ia menyusul Hanif pada pukul berapa? Nah, karena Hanif ini mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam, sedangkan Atar itu mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Pasti Atar akan bisa menyusul si Hanif, akan bertemu di suatu titik ya. Maka pada pukul berapa Atar ini menyusul Hanif? Nah, yang pertama kita cari selisih waktunya. Atar itu berangkat pada pukul 7:15 menit, sedangkan Hanif itu berangkat pada pukul 6:55 menit. Maka selisih waktunya di sini adalah 20 menit. Nah, 20 menit ini sama dengan 1/3 jam ya. Selanjutnya kita masukkan rumusnya. WM sama dengan K1 kali delta T per K2 kurang K1. K1 di sini siapa yang berangkat pertama? Yang berangkat pertama adalah si Hanif.
Berarti K1-nya adalah 45. 45 kali 1/3 per 60 kurang 45. Sama dengan 15 per 15. Maka didapatkan waktu menyusulnya adalah 1 jam. Artinya Atar menyusul Hanif itu pada 1 jam kemudian. Nah, di sini yang akan kita pakai adalah waktu si Atar ya. 7:15 ditambah dengan 1 jam kemudian. Berarti akan menyusul Hanif pada pukul 8:15. Maka jawabannya adalah C, 8:15. Nah, lalu kita berbicara tentang skala. Rumusnya adalah skala sama dengan ukuran gambar per ukuran sebenarnya. Dan satu lagi skala adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jadi silakan dihafal lagi ya rumus bangun datar, bangun ruang, jarak, kecepatan dan waktu, dan skala. Kita lihat contoh, jarak kota A dan kota B adalah 20 km. Sedangkan jarak kedua kota pada peta adalah 4 cm. Maka skala yang digunakan adalah, berarti kita mencari skala. Kita perhatikan rumus skala adalah 11 jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak petanya 4 cm, jarak sebenarnya 20 km. Nah, di sini tidak bisa kita bagi langsung. Namun kita samakan satuannya. Berarti 20 km kita ubah ke cm. 20 km sama dengan 2 juta cm. Maka skalanya adalah 4 cm per 2 juta cm. Nah, ini kita sederhanakan. Itu sama-sama dibagi 4. Kita dapatkan 1/500.000. Jadi skalanya adalah 1/500.000. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Terkait materi ini. Materi soal cerita matematika. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada, kita coba mengerjakan latihannya ya. Silakan dikerjakan latihan berikut ini. Nah, silakan dikerjakan latihannya. Linknya sudah ada di chat ya.
Waktu mengerjakan latihannya ada sekitar lebih kurang 10 menit lagi ya. Jadi silakan dikerjakan latihannya. Setelah itu akan kita bahas bersama.
Apakah sudah selesai dikerjakan latihannya? Waktu mengerjakannya sudah habis ya. Waktu mengerjakannya sudah habis. Nah, silakan diakhiri, silakan dilihat berapa skor yang diperoleh. Apakah ada yang benar semua atau salah satu? Ya, silakan sebutkan berapa nilai yang diperoleh ya pada latihan ini. Nah, gimana soalnya? Apakah sulit atau mudah? Atau sangat mudah? Baik ya, di sini langsung saja kita bahas latihannya. Nah, silakan dilihat, silakan disimak penjelasan berikut ini. Soal nomor 1, suatu taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang diagonal 4x tambah 10 meter dan 6x kurang 2 meter. Maka panjang diagonal taman sebenarnya adalah, berarti di sini diketahui bahwasanya panjang diagonalnya yaitu 4x tambah 10 meter dan 6x kurang 2 meter. Yang ditanya berapa panjang diagonal taman sebenarnya ya. Berarti di sini kita harus mencari X-nya. Ingat saja bahwasanya kalau persegi panjang, itu diagonalnya sama panjang. Sehingga kita peroleh 4X tambah 10 itu sama nilainya dengan 6X kurang 2 ya. Berarti 4X tambah 10 sama dengan 6X kurang 2. Kemudian kita selesaikan, pindah ruas, maka kita dapatkan 4X kurang 6X sama dengan min 2 kurang 10. Atau 2X sama dengan, min 2X sama dengan min 12, atau X sama dengan 6. Jadi kita dapatkan di sini X sama dengan 6. Selanjutnya kita cari panjang diagonal taman sebenarnya. Nah, kita pilih aja salah satunya, yaitu 4X tambah 10. Berarti 4 kali 6 tambah 10 sama dengan 24 tambah 10 sama dengan 34. Maka jawabannya adalah D34. Jadi jawabannya adalah D34 ya. Kemudian soal nomor 2. Luas sebuah segitiga siku-siku sama kaki adalah 18 cm kuadrat. Berapakah panjang sisi miring pada segitiga tersebut? Nah, di sini diketahui luas segitiga siku-siku sama kaki itu adalah 18 ya. Yang ditanya panjang sisi miringnya. Nah, di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti kita gambarkan. Nah, inilah gambarnya segitiga siku-siku sama kaki. Karena dia segitiga siku-siku, berarti di sini ada salah satu sudutnya siku-siku ya. Kemudian alas dan tingginya itu sama besar. Berarti alas dan tingginya sama ya, sama panjang.
Lalu diketahui luasnya adalah 18 cm kuadrat. Sehingga kita ingat lagi, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti 18 sama dengan setengah kali A. Alasnya A, tingginya juga A. Kenapa tingginya A? Karena alasnya sama dengan tingginya, sama panjang. Maka tinggi itu sama dengan A ya. Kemudian di sini pindah ruas. Kalau di ruas kanannya bagi 2, berarti kalau pindah menjadi kali 2. Sehingga 18 kali 2 sama dengan A kuadrat. Atau A kuadrat sama dengan 36. Maka A sama dengan akar dari 36, yaitu 6. Dengan demikian, alasnya 6, tingginya juga 6. Karena alas dan tingginya sama panjang. Selanjutnya kita cari panjang sisi miringnya. Kita gunakan rumus atau teorema Pitagoras. Maka didapatkan akar dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Yaitu akar dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 72. Yaitu 6 akar 2. Jadi panjang sisi miringnya adalah 6 akar 2. Maka jawabannya adalah B, 6 akar 2. Soal nomor 3. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60 meter. Sukardi berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 3 kali. Jarak yang ditempuhnya adalah berapa meter? Nah, di sini kita lihat yang diketahui diameternya adalah 60. Kemudian kita cari berapa keliling untuk satu lapangan. Kita gunakan rumus keliling yaitu V kali D. 3,14 kali 60 sama dengan 188,4. Berarti keliling satu lapangan adalah 188,4 meter. Nah, karena Sukardi itu berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Maka jaraknya adalah kita kali 3, yaitu 3 kali 188,4. Hasilnya adalah 565,2. Jadi jawabannya adalah E, 565,2. Soal nomor 4. Diketahui suatu kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Perbandingan luas permukaan dan volume kubus tersebut adalah. Nah, berapa perbandingannya? Nah, di sini kita gunakan ya. Kita mencari perbandingan antara luas permukaan dengan volume. Berarti LP berbanding V sama dengan rumusnya adalah 6S kuadrat per S pangkat 3. Kemudian kita coret S kuadratnya, maka kita peroleh 6 per S. Lalu S-nya adalah 12, berarti 6 per 12. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. Maka hasilnya adalah 1:2. Jadi jawabannya adalah A, 1:2. Soal nomor 5. Sebuah tempat air berbentuk balok dibuat model berukuran 8 cm kali 6 cm kali 2 cm menggunakan skala 1:100. Volume tempat air tersebut adalah berapa liter? Nah, di sini ada suatu tempat air itu berbentuk balok. Ini modelnya ya, dengan ukuran 8 cm kali 6 cm kali 2 cm. Yang menggunakan skala 1:100. Yang ditanya volume sebenarnya. Nah, kita ingat bahwasanya 1 meter itu sama dengan 100 cm. Maka di sini kita cari berapa panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, dan tinggi sebenarnya. Panjang sebenarnya yaitu 8 kali 100 sama dengan 800 cm atau 8 meter. Kemudian lebar sebenarnya 6 kali 100 sama dengan 600 cm atau 6 meter.
Dan tinggi sebenarnya adalah 2 kali 100 sama dengan 200 cm atau 2 meter. Maka volume sebenarnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 8 kali 6 kali 2. Sama dengan 96 meter persegi. Maaf, meter kubik ya. 96 meter kubik. Atau sama dengan 96.000 liter. Jadi volumenya adalah 96.000 liter. Jadi jawabannya adalah D, 96.000. Kemudian soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Selisih antara sudut PQS dan RQS adalah. Nah, berapa selisihnya ya? Di sini pada gambar PQS dan RQS itu merupakan pasangan sudut yang saling berpelurus. Sehingga sudut PQS tambah sudut RQS itu totalnya adalah 180 derajat. Maka di sini kita dapatkan 3x kurang 25 tambah x kurang 3 sama dengan 180. Nah, 3x tambah x berarti 4x. Kemudian min 25 kurang 3, yaitu min 28. Lalu ini pindah ruas. Min 28 kalau pindah berarti tambah 28. 150 tambah 28. Kita dapatkan 208. Berarti 4x sama dengan 208. Atau x sama dengan 208 bagi 4 sama dengan 52. Maka diperoleh x-nya adalah 52. Sehingga sudut PQS-nya adalah 3x kurang 25, yaitu 3 kali 52 kurang 25 sama dengan 131. Dan sudut RQS-nya yaitu x kurang 3, berarti 52 kurang 3 sama dengan 49. Maka selisihnya adalah 131 kurang 49, yaitu 82. Jadi jawabannya adalah C82. Soal nomor 7. Pada gambar, garis K dan L adalah sejajar, serta garis M dan N adalah sejajar. Jika B sama dengan 8, maka A sama dengan. Nah, kita lihat lagi konsep dari garis dan sudut ya. Garis K dan L itu sejajar, kemudian M dan N juga sejajar. Nah, yang diketahui B-nya sama dengan 8, maka A sama dengan berapa? Nah, di sini sudut dari yang ini 10A tambah 5, ini bisa kita pindahkan ke sini ya. Nah, di sini. Yang ini ya. Jadi di sinilah 10A tambah 5. Maka 10A tambah 5 dengan 8B tambah 1 itu merupakan sudut berpelurus. Kalau kita gabungkan berarti ini merupakan sudut berpelurus. Di mana jumlah sudut berpelurus adalah 180 derajat. Maka kita dapatkan 10A tambah 5 tambah 8B tambah 1 sama dengan 180. Lalu 10A tambah 8B tambah 6 sama dengan 180. Nah, karena sudah diketahui B-nya 8, maka 10A tambah 8 kali 8 tambah 6 sama dengan 180. Kemudian kita lanjutkan 10A tambah 64 tambah 6 sama dengan 180. Lalu 10A sama dengan 180 kurang 70. Lalu 10A sama dengan 110 atau A sama dengan 11. Maka nilai A di sini adalah 11. Jadi jawabannya adalah D11. Soal nomor 8. Jika X adalah luas persegi dengan panjang sisi 7 cm,
dan Y adalah luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Maka hubungan X dan Y adalah, nah apa hubungan X dan Y? Berarti kita cari satu persatu. Untuk X luas persegi berarti 7 kali 7 yaitu 49. Sedangkan Y yaitu luas lingkaran 22/7 kali 7 kali 7. Hasilnya 154. Jadi kita dapatkan X-nya 49 dan Y-nya 154. Maka hubungannya adalah X kecil dari Y. Jadi jawabannya adalah A, X kecil dari Y. Soal nomor 9. Sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 meter. Lantai tersebut akan dipasang ubin berbentuk persegi berukuran 30 cm kali 30 cm. Banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai adalah, nah di sini lantainya berbentuk persegi. Lalu akan ditutup dengan beberapa ubin. Nah kira-kira berapa banyak ubin yang diperlukan ya? Nah, caranya di sini luas lantai per luas ubin. Luas lantainya 6 meter kali 6 meter per luas ubinnya adalah 30 cm kali 30 cm. Maka kita dapatkan 36 meter persegi per 900 cm persegi. Kemudian kita samakan satuannya 36 meter persegi berarti sama dengan 360.000 cm persegi. Sehingga kita dapatkan banyak ubinnya adalah 360.000 per 900, yaitu 400. Jadi ada sebanyak 400 ubin yang diperlukan. Maka jawabannya adalah B, 400. Soal nomor 10. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 32 meter dan lebarnya 24 meter. Di sekeliling taman itu akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter. Jumlah lampu yang diperlukan ada sebanyak, di sini tamannya berbentuk persegi panjang ya, dengan panjangnya 32 meter dan lebarnya 24 meter. Lalu akan ada lampu. Akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter ya. Nah, maka di sini kita cari kelilingnya. 2P tambah 2L, yaitu 2 kali 32 tambah 2 kali 24, sama dengan 112. Maka jumlah lampunya adalah 112 dibagi 4. Sehingga di sini ada sebanyak 28 lampu di sekeliling taman tersebut. Jadi jawabannya adalah E, 28. Soal nomor 11. Jika X sama dengan volume kubus dengan rusuk 15 cm dan Y sama dengan volume kerucut dengan jari-jari 10 cm. Dan tingginya yaitu 24 cm. Maka, nah di sini kita mencari hubungan X dan Y ya. Berarti X-nya adalah 15 kali 15 kali 15, yaitu 3.375. Sedangkan Y adalah 1/3 kali 3,14 kali 10 kali 10 kali 24, yaitu 2.512. Maka kita dapatkan hubungannya adalah X besar dari Y. Jadi jawabannya adalah C, X besar dari Y. Soal nomor 12. Diagonal sebuah permukaan kubus berukuran 4/2 cm. Berapakah volume kubus? Nah, kita ketahui bahwa dalam kubus itu terdapat suatu diagonal. Nah, berarti di sini kita cari berapa panjang sisi kubusnya.
Nah, karena diagonalnya 4/2, berarti panjang sisi kubusnya adalah 4 cm. Sehingga volumenya adalah 4 kali 4 kali 4, yaitu 64 cm kubik. Jadi jawabannya adalah B, 64 cm kubik. Soal nomor 13. Jarak kota A ke kota B adalah 140 km. Jika Nova berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 10:50 dengan kecepatan 40 km per jam, maka Noval akan sampai di kota B pada pukul. Berarti di sini kita mencari waktu, yaitu jarak per kecepatan. 140 dibagi 40 sama dengan 3,5 jam. Maka Noval akan sampai pada pukul, berarti 3,5 jam kemudiannya, yaitu 14:20 menit. Jadi jawabannya adalah C, 14:20 menit. Selanjutnya soal nomor 14. Bambang meninggalkan kota A pada pukul 6:15 dan sampai di kota B pada pukul 10:15. Jika dia mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat selama 1 jam, maka jarak kota A dan kota B adalah berapa kilometer? Berarti di sini kita cari berapa waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan. Nah, di mana di sini dia berangkat pada pukul 6:15 menit dan sampai pada pukul 10:15 menit. Di sini ada juga istirahatnya selama 1 jam, berarti kita kurangkan dengan 1 jam. Maka waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 3 jam ya. Selanjutnya jarak kota A dan kota B. Rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu, yaitu 60 kali 3 sama dengan 180 km. Maka jarak kota A dan kota B adalah 180 km. Dan soal nomor 15, pada peta jarak rumah nenek ke rumah Uta adalah 6 cm. Jika skala yang digunakan adalah 1:500.000, maka jarak rumah nenek dan rumah Uta sebenarnya adalah berapa kilo? Berarti kita gunakan rumus jarak sebenarnya adalah jarak pada peta per skala. Itu 6 cm dibagi dengan 1:500.000. Atau 6 cm kali 500.000 sama dengan 3 juta cm. Kita konversikan ke kilometer sehingga didapatkan 30 km. Maka jarak rumah nenek dan rumah Uta sebenarnya adalah 30 km. Sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait materi soal cerita matematika yang berkaitan dengan garis dan sudut, bangun datar, bangun ruang, jarak, kecepatan dan waktu, dan skala? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, di sini materi dari soal cerita ini cukup banyak ya. Jadi kita bagi beberapa bagian. Dan lanjutannya akan kita bahas besok harinya ya, besok malamnya. Jadi silakan dipelajari lagi materi-materi yang berkaitan dengan soal TKD BUMN serta soal core value. Silakan dibahas semua yang ada pada bang soal-soal tersebut. Nah, jikalau ada yang ragu, boleh didiskusikan di dalam grup. Ya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Jikalau tidak ada, saya tutup ya untuk pertemuan malam ini. Tetap semangat belajarnya Bapak Ibu, karena di sini
tinggal beberapa hari lagi untuk mengikuti ujiannya. Jadi silakan persiapkan dengan baik ya, dengan matang. Semoga kita semua lulus ya dalam seleksi BUMN ini. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.